Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Trianingsi dengan NPM A1F021026, Program Studi Pendidikan Kimia kelas B Universitas Bengkulu. Saya akan melakukan percobaan praktikum yang berjudul Momentum. Adapun tujuannya yaitu 1. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis hasil percobaan. 2. Menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan momentum. 3. Mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan momentum. 4. Menentukan langkah kerja pada percobaan momentum. 5. Menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan. 6. Menafsirkan besaran yang mempengaruhi momentum. 7. Menghubungkan hasil-hasil percobaan momentum dengan teorinya. 8. Membuat kesimpulan dari percobaan momentum. 9. Mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan momentum. 10. Menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan momentum. Adapun pertanyaan hipotesis saya terkait percobaan momentum yaitu, apakah momentum dipengaruhi oleh massa benda? Letakkan meteran 100 cm pada dinding secara vertikal. Lalu, yang pertama, lantunkan bola pingpong pada ketinggian 1 cm secara bersamaan dengan menekan tombol mulai pada stopwatch. Dan catat hasil pengamatan pada tabel 6.1, lalu ulangi hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Lalu lantunkan bola pingpong pada ketinggian 50 cm secara bersamaan dengan menekan tombol mulai pada stopwatch. Dan amati pantulan pertama secara bersamaan dengan menekan tombol berhenti pada stopwatch, lalu catat pada tabel 6.2. Ulangi 3 kali hingga mendapatkan hasil 3 kali hasil pengamatan. Yang kedua, pada bola kasti, lantunkan bola kasti pada ketinggian 100 cm secara bersamaan dengan menekan tombol mulai pada stopwatch. Dan amati pantulan pertama secara bersamaan dengan menekan tombol berhenti pada stopwatch. Lalu, tulis hasil pengamatan pada tabel 6.3 dan ulangi hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Yang kedua, pada bola kasti. Lantunkan bola kasti pada ketinggian 100 cm secara bersamaan dengan menekan tombol mulai pada stopwatch. Lalu amati pantulan pertamanya secara bersamaan dengan menekan tombol berhenti pada stopwatch. Dan tulis hasil pengamatan pada tabel 6.3, lalu ulangi hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Selanjutnya, lantunkan bola kasti pada ketinggian 50 cm dan amati hasil lantunan, lalu catat pada tabel 6.4, ulangi hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Yang ketiga, kelereng. Lantunkan kelereng pada
ketinggian 100 cm secara bersamaan dengan menekan tombol mulai pada stopwatch, dan amati lantunan pertama pada kelereng dengan secara bersamaan menekan tombol berhenti pada stopwatch. Lalu catat hasil pengamatan pada tabel 6.5 dan ulangi hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Get kick. Lalu lantunkan kelereng pada ketinggian 50 cm secara bersamaan dengan menekan tombol mulai pada stopwatch, dan amati lantunan pertama secara bersamaan dengan menekan tombol berhenti pada stopwatch, dan catat hasil pengamatan pada tabel 6.6 dan lakukan percobaan hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Adapun rumus koefisien restitusinya yaitu E sama dengan akar H2 per H1, di mana H1 adalah ketinggian mula-mula dan H2 adalah ketinggian pantulan. Tabel pengamatan 6.1 pada ketinggian mula-mula 1 cm didapatkan ketinggian pantulannya yang pertama dan kedua adalah 45 cm, yang ketiga 44 cm dalam waktu 0,30 detik, di mana koefisien restitusinya yang didapatkan 0,67, 0,67, dan 0,66. Rahat mutlaknya pada ketinggian pantulan, waktu dan koefisien restitusi adalah 0,113, 0, dan 0,002. Rahat nisbinya 0,2%, 0%, dan 0,3%. Ketelitiannya adalah 99,8%, 100%, dan 99,7%. Adapun perhitungan tabel 6.1 adalah S sama dengan akar H2 per H1, di mana didapatkan hasilnya 0,67, yang kedua 0,67 juga, yang ketiga 0,66. Ketinggian pantulan 6.1, di mana data X adalah 45 dan 45, dan dihasilkan sigma XN-nya adalah 134 dan X bar-nya adalah 44,6. Lalu dikurangi data X dengan X bar, maka didapatkan sigmanya 0,2. Lalu kita pangkatkan data X dengan X bar, maka didapatkan sigmanya 0,68. Lalu kita cari lahat mutlaknya dengan rumus delta X sama dengan akar sigma X kurang X bar pangkat 2 per N dan kurung N kurang 1, maka didapatkan 0,113, dan kita cari lahat nisbinya dengan rumus delta L sama dengan delta X per X bar kali 100%, dan didapatkan lahat nisbinya 0,2%, dan ketelitiannya dengan rumus K sama dengan 100% dikurang delta L, maka didapatkan ketelitiannya 99,8%. Adapun lahat waktunya yaitu data X sama dengan 0,32 dan didapatkan sigma XN-nya 0,96, lalu X bar-nya 0,32, maka data X dikurang X bar-nya adalah 0, dan delta X dikurang X bar-nya pangkat 2 adalah 0, maka delta X-nya adalah 0 juga, dan delta L-nya atau rahat nisbinya adalah 0%, maka didapatkan ketelitiannya adalah 100%. Untuk lahat koefisien restitusinya, masukkan data X-nya adalah 0,67, 0,67, dan 0,66, maka didapatkan sigma XN-nya adalah 2, dan X bar-nya adalah 0,6. Lalu kita cari data X dikurang X bar, maka didapatkan sigmanya 0,2. Lalu kita pangkatkan data X dikurang X bar, maka didapatkan sigmanya 0,0134. Dan kita cari delta X atau lahat mutlaknya adalah didapatkan 0,002, dan kita cari lahat nisbinya didapatkan 0,3%, maka ketelitiannya yang didapatkan adalah 99,7%. Adapun tabel pengamatan 6.2, di mana ketinggian mulanya 50 cm, maka didapat ketinggian pantulan dari ketiga percobaan adalah 28, 23, dan 24. Pada waktu 0,24, 0,24, dan 0,25, dan koefisien restitusi yang dihasilkan adalah 0,74, 0,67, dan 0,7, sehingga lahat mutlak ketinggian pantulan, waktu, dan koefisien restitusi adalah 2,16, 0,116, 0,0064, dan lahat nisbinya adalah 8,64%, 0,47%, 0,057%.
Dan ketelitiannya adalah 91,36%, 99,53%, dan 99,94%. Adapun perhitungan tabel 6.2 menggunakan rumus yang sama, yaitu S sama dengan akar H2 per H1, di mana yang pertama didapatkan 0,74, yang kedua 0,67, dan ketiga adalah 0,7. Untuk data ketinggian pantulan 6.2-nya, maka kita masukkan data X-nya adalah data ketinggian pantulan, yaitu 28, 23, dan 24, maka didapatkan sigma XN-nya 75, dan X bar-nya adalah 25. Lalu kita hitung data X dikurang X bar, maka didapatkan sigmanya adalah 0. Lalu kita pangkatkan data X dikurang X bar, maka didapatkan sigmanya 13. Terus kita cari data X atau lat mutlaknya, maka dihasilkan 2,16. Lalu kita cari lat nisbinya menggunakan rumus delta L sama dengan delta X bar kali 100%, maka didapatkan hasilnya 8,64 dengan ketelitian 91,36%. Dan data waktu pada tabel 6.2, yaitu kita masukkan data X-nya adalah data waktu, yaitu 0,24, 0,24, dan 0,25, maka dicari sigma XN-nya, didapatkan hasil 0,73, lalu didapatkan X bar-nya yaitu 0,243, lalu data X dikurang X bar, maka didapatkan sigmanya yaitu 0,1, lalu kita pangkatkan data X dengan X bar, maka didapatkan sigmanya 0,000067. Lalu kita cari data ralat mutlak, yaitu dihasilkan 0,116, dan ralat nisbinya yaitu dihasilkan 0,47% dengan ketelitian 99,53%. Ralat koefisien restitusi 6.2, kita masukkan data X-nya adalah data koefisien restitusi yaitu 0,74, 0,67, 0,7. Lalu didapatkan sigma XN-nya 0,11 dan X bar-nya 0,7. Lalu kita hitung data X dikurang X bar, maka didapatkan sigmanya 0,01. Lalu kita pangkatkan X dikurang X bar, maka didapatkan sigmanya yaitu 0,0025. Lalu kita cari ralat mutlaknya, didapatkan hasil 0,0004, dan ralat nisbinya yaitu 0,057% dengan ketelitian 99,94%. Adapun tabel pengamatan 6.3 yang ketinggian mula-mulanya yaitu 100 cm, didapatkan dari 3 percobaannya ketinggian pantulannya yaitu 40, 40, dan 39 dengan waktu 0,32, 0,30, dan 0,30 dengan koefisien restitusinya 0,63, 0,63, dan 0,62. Lalu didapatkan ralat mutlak ketinggian pantulan waktu dan koefisien restitusinya yaitu 0,011, 0,0005, 3,33 dengan ralat nisbinya 0,027%, 0,1% dengan 5,37%. Dan ketelitian 99,97%, 99,9%, 94,63%. Adapun perhitungan tabel 6.3-nya menggunakan rumus S sama dengan H2 per H1, akar H2 per H1, yaitu yang pertama dihasilkan 0,63, yang kedua 0,63, yang ketiga 0,62. Adapun ralat ketinggian pantulan 6.3, yaitu data X dimasukkan data ketinggian pantulan. Yang pertama dan kedua yaitu 40, yang ketiga 39, maka sigma XN-nya adalah 119, dan X bar-nya adalah 39,6. Lalu kita hitung data X dikurang X bar, maka sigmanya dihasilkan 0,2. Dan kita pangkatkan X dikurang X bar, maka didapatkan sigmanya 0,68. Lalu kita hitung ralat mutlaknya yang dihasilkan ada 0,011 dan ralat nisbinya yaitu 0,027%, maka ketelitiannya adalah 99,97%. Adapun ralat waktu 6.3-nya, kita masukkan data X-nya adalah data waktu yang kita hasilkan, yaitu 0,32, 0,30, dan 0,30. Maka dihasilkan sigma XN-nya 0,92, dan X bar-nya 0,306. Lalu kita hitung data X dikurang X bar, maka didapatkan sigmanya 0,042, dan kita pangkatkan data X dikurang X bar, maka didapatkan sigmanya 0,00298. Lalu kita hitung ralat mutlaknya yang dihasilkan adalah 0,0005, dan ralat nisbinya yang dihasilkan dari rumus delta X per X bar dikali 100% adalah 0,1%, dan ketelitiannya yang dihasilkan adalah 99,9%. Ralat koefisien restitusi 6.3, datanya kita masukkan dari hasil perhitungan koefisien restitusi tadi, maka 0,63, 0,63, dan 0,62. Lalu kita hitung sigma XN-nya yang dihasilkan adalah 1,88, dan X bar-nya adalah 0,62. Lalu kita hitung data X dikurang X bar yang dihasilkan sigmanya adalah 0,02.
Lalu kita pangkatkan X dikurang X bar, maka sigmanya adalah 0,0002. Lalu kita cari rat mutlaknya, maka yang dihasilkan adalah 3,33, rat nisbinya 5,37%, maka ketelitiannya yang didapatkan dari rumus 100% dikurang delta L adalah 94,63%. Adapun tabel pengamatan 6.4 dengan ketinggian mula-mulanya 50 cm, lalu setelah dilakukan 3 kali percobaan, maka didapatkan ketinggian pantulannya adalah 23 dan waktunya 0,40, 0,40, dan 0,32. Setelah itu, koefisien restitusi yang dihasilkan adalah 0,67, sehingga ralat mutlak ketinggian pantulan, waktu, dan koefisien restitusi adalah 0 dan 0,00071 dan 0. Ralat nisbinya 0%, 0,19%, dan 0%. Ketelitiannya 100%, 99,81%, dan 100%. Adapun perhitungan tabel 6.4, yaitu mencari koefisien restitusi dengan rumus E sama dengan akar H2 per H1, sehingga yang pertama dihasilkan 0,67, yang kedua 0,67, yang ketiga juga 0,67. Lalu kita cari ralat ketinggian pantulannya, yaitu data X-nya kita masukkan ketinggian pantulan tadi, yaitu 23, maka didapatkan sigma XN-nya 69, lalu X bar-nya adalah 23. Maka dari itu, perhitungan data X dikurang X bar-nya adalah 0, dan perhitungan data X dikurang X bar pangkat 2-nya juga 0. Sehingga saat mencari mutlak dan rat nisbi yang dihasilkan adalah 0 dan 0% dengan ketelitian 100%. Selanjutnya adalah ralat waktu 6.4. Kita masukkan data X-nya adalah waktu yang dihasilkan tadi, yaitu 0,40, 0,40, dan 0,32. Sehingga sigma XN-nya yang dihasilkan adalah 0,112 dan X bar-nya adalah 0,373. Lalu kita cari data X dikurang X bar, maka dapatkan sigmanya adalah 0,001. Lalu kita pangkatkan data X dikurang X bar, maka didapatkan sigmanya yaitu 0,004267. Dan kita cari ralat mutlaknya, yang didapatkan adalah 0,00071 dan ralat nisbinya adalah 0,19%. Dengan ketelitian 99,81% karena rumusnya tadi adalah K sama dengan 100% dikurang delta L. Ralat koefisien restitusi, kita masukkan data X-nya adalah data koefisien restitusi tadi yang telah dicari, yaitu 0,67. Lalu didapatkan sigma XN-nya yaitu 2,01 dengan X bar-nya 0,67. Maka data X dikurang X bar dan data X dikurang X bar pangkat 2 itu hasilnya adalah 0. Sehingga saat mencari data ralat mutlak dengan ralat nisbi yang dihasilkan adalah 0 dan 0% dengan ketelitian 100%. Tabel pengamatan 6.5 yaitu dengan ketinggian mula-mula 1 cm dan ketinggian pantulan 28, 32, dan 18 dalam waktu 0,32 dengan yang dihasilkan koefisien restitusi adalah 0,53, 0,56, dan 0,42. Sehingga ralat mutlak dari ketinggian pantulan, waktu, dan koefisien restitusi adalah 17,3, 0, dan 0,001, dan ralat nisbinya adalah 66%, 0%, dan 0,2%. Ketelitiannya 35%, 100%, dan 99,8%. Adapun tabel perhitungannya, kita hitung koefisien restitusinya, yaitu S sama dengan akar H2 per H1. Yang pertama yang dihasilkan adalah 0,53, yang kedua 0,56, yang ketiga 0,42. Sehingga ralat ketinggian pantulannya adalah, kita masukkan data X-nya adalah data ketinggian pantulannya tadi, yaitu 28, 32, dan 18, sehingga yang dihasilkan sigma XN-nya adalah 78 dan X bar-nya adalah 26. Lalu kita cari data X dikurang X bar, maka didapatkan sigmanya adalah 0, dan kita pangkatkan data X kurang X bar-nya, maka didapatkan sigmanya 104. Lalu kita cari ralat mutlak, maka yang dihasilkan adalah 17,3, dan ralat nisbinya yang dihasilkan adalah 66% dengan ketelitian 34%. Ya, selanjutnya ada ralat waktu, kita masukkan data X-nya adalah waktu yang dihasilkan pada tabel 6.5 tadi, yaitu 0,32. Sehingga sigma XN-nya adalah 0,96 dan X bar-nya adalah 0,32. Sehingga saat mencari X
X bar dan X kurang X bar kuadrat itu yang dihasilkan adalah 0, dan saat mencari data ralat mutlak dan ralat nisbinya yang dihasilkan juga 0 dan 0%, sehingga ketelitiannya yang didapatkan adalah 100%. Ralat koefisien restitusi 6.5, kita masukkan data X-nya adalah data koefisien restitusi yang telah dicari pada tabel 6.5 tadi, yaitu 0,53, 0,56, dan 0,42, sehingga sigma XN-nya adalah 1,51 dan X bar-nya adalah 0,5. Lalu kita cari data X dikurang X bar-nya, sehingga sigma-nya adalah 0,21, dan kita pangkatkan X dikurang X bar-nya, sehingga sigma-nya adalah 0,0109. Lalu kita cari ralat mutlaknya, yang dihasilkan adalah 0,001, ralat nisbinya adalah 0,2%, dengan ketelitian 99,8%. Lalu tabel pengamatan yang terakhir adalah 6.6 dengan ketinggian mula-mula 50%. Lalu tabel pengamatan yang terakhir adalah tabel pengamatan 6.6 dengan ketinggian mula-mula 50 cm, yang didapatkan dari ketinggian pantulan dari ketiga percobaan adalah 16, 12, dan 12, dengan waktu 0,32, 0,25, dan 0,25. Lalu koefisien restitusinya adalah 0,56, 0,49, dan 0,49. Sehingga ralat mutlaknya adalah 1,77, 0,001, 0,00055, dan ralat nisbinya 0,1%, 36%, 0,1%. Ketelitiannya 99,9%, 96,4%, dan 99,9%. Adapun perhitungannya sama dengan tabel sebelumnya, yaitu menggunakan rumus E sama dengan akar H2/H1, sehingga yang pertama dihasilkan 0,56, yang kedua 0,49, yang ketiga 0,49. Lalu ada ralat ketinggian pantulan 6.6, kita masukkan data X-nya yaitu 16, 12, dan 12, maka sigma XN-nya adalah 40, dan X bar-nya adalah 13,3. Lalu kita cari data X kurang X bar, maka didapatkan sigma-nya 0,1, lalu kita pangkatkan data X dikurang X bar-nya, maka didapatkan sigma-nya 10,67. Lalu kita cari ralat mutlaknya, dan dihasilkan 1,77, lalu ralat nisbinya yang dihasilkan adalah 0,1%, sehingga ketelitiannya yang dihasilkan adalah 99,9%. Ralat waktu 6.6, data X-nya kita masukkan waktu yang telah dihasilkan, yaitu 0,32, 0,25, dan 0,25. Sehingga sigma XN-nya adalah 0,82, X bar-nya adalah 0,273, lalu kita hitung data X dikurang X rata-ratanya sama dengan sigmanya adalah 0,001, lalu kita pangkatkan data X dikurang X bar-nya, yaitu sigmanya 0,01, dan kita cari ralat mutlaknya, sehingga yang dihasilkan adalah 0,001, dan data L-nya yaitu 3,6%, dengan ketelitian 96,4%. Ralat koefisien restitusi 6.6 dengan data X-nya yaitu hasil koefisien restitusi tadi, yaitu 0,56, 0,49, dan 0,49. Dan sigma XN yang dihasilkan adalah 1,54, sehingga X bar-nya 0,51, lalu kita cari data X dikurang X bar, maka sigmanya 0,01, dan kita pangkatkan data X dikurang X bar, maka sigmanya adalah 0,0033, lalu kita cari ralat mutlaknya, yaitu yang dihasilkan adalah 0,00055, dan data L-nya adalah 0,1%, sehingga ketelitian yang dihasilkan adalah 99,9%. Adapun besaran yang mempengaruhi koefisien restitusi suatu bola yang dipantulkan adalah 1. Ketinggian suatu benda, 2. Massa suatu benda. Besaran koefisien restitusi suatu benda sangat bergantung pada kecepatan benda sebelum dan setelah tumbukan. Untuk jatuh bebas, koefisien tergantung pada ketinggian benda saat dipantulkan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, massa dan ketinggian benda mempengaruhi nilai koefisien restitusi bola dengan lantai. Semakin besar massa bola dan semakin besar ketinggian suatu bola, maka semakin besar pula tinggi pantulan bola, yang mana artinya hubungan antara ketinggian dan suatu massa suatu benda berbanding lurus dengan koefisien restitusi. Pada percobaan momentum ini dapat disimpulkan bahwa ketinggian dan massa suatu bola berbanding lurus dengan koefisien restitusi. Hal ini dapat dilihat dari hasil percobaan yang telah kita lakukan. Jika ketinggian mula-mula sebelum pingpong dijatuhkan lebih tinggi dari tabel 6.1, maka ketinggian pantulannya semakin tinggi dan koefisien restitusinya semakin besar. Hal ini dikarenakan nilai koefisien restitusi dipengaruhi oleh besaran ketinggian saat dijatuhkan.
Urutan ketinggian pantulan dari yang tertinggi jika yang diuji adalah kelereng, bola bekel, pingpong, dan bola karet adalah bola pingpong, kelereng, bola bekel, dan bola karet. Hal ini karena massa dari semua jenis bola berbeda dan dapat kita ketahui bahwa massa bola pingpong lebih ringan dari yang lain. Karena itu, bola pingpong dapat memantul lebih tinggi karena massa suatu benda mempengaruhi ketinggian pantulan. Dari percobaan momentum yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa momentum adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Ada 3 jenis tumpukan pada momentum, yaitu 1. Tumpukan lentik sempurna, 2. Tumpukan lentik sebagian, 3. Tumpukan tidak lentik. Pada percobaan momentum yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa besar koefisien restitusi dipengaruhi oleh ketinggian dan massa suatu bola. Untuk menentukan koefisien restitusi dapat menggunakan rumus E sama dengan akar H2 per H1. Sekian video praktikum saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat.